Rabiul Awwal. Temuan pertama apa kedua di bab Hijr kedua ya. Surat Hijr. Artinya nama daripada tempat nama Makkah wa Syam. Beda dengan apa di Hijr. Hijr sendiri kan artinya kan akal. Kalau ini adalah nama tempat. Baina Syam wal Makkah, di mana di situ diutus seorang nabi, yaitu Nabi Soleh, yang menjelaskan tentang kaum Hijr. Kalau kata arsalna min qablik, yang kemarin disebutkan betapa orang yang diutus seorang nabi itu mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Tantangan yang sangat luar biasa. Begitupun pewarisnya. Salah satunya lagi ada pewaris kan, yaitu para aulia. Itu warasatul anbiya. Atau nama warasatul aulia minal ulama. Itu ada wali namanya wali nujaba. Wali nujaba itu wali yang tugasnya untuk memanggul, menerima beban berat makhluk salam dunia itu namanya wali nujaba. Jadi kalau Allah akan menurunkan bala di dunia ini, apa saja bala, udah wali nujaba itu ya Allah sama saya aja dulu, diturunkannya sama saya dulu, jangan ke makhluk yang nggak tahu itu ya, seperti kita-kitaan itu diterima dia apa udah. Kalau udah semua tinggal yang ringan saja disebar ke makhluk, ke kita-kitaan itu kita mah yang ringan-ringannya saja gitu. Umpamanya Allah akan menurunkan bala bebannya 1 ton gitu, umpamanya gitu. Tahu wali nujaba itu yang ada berapa, itu ada berapa ratus itu dipanggul gitu tuh. Tinggal 1 kintal disebar ke seluruh dunia ke kita-kitaan yang 1 kintalnya itu dipanggul. Jadi kita mah impasnya saja gitu tuh, kalaupun terkena musibah itu apapun musibahnya gitu. Kalau bala apa itu yang menanggungnya itu wali nujaba ya. Bala kena ujian mau diturunkan udah ditanggung dulu. Malah tinggal kita mah tinggal ringan-ringannya saja baru disebar ke kita gitu. Nah, disebar ke kita pun kita kadang-kadang suka mengeluh ya. Iya pada sih yang ringannya yang udah dibagi seluruh dunia gitu tuh. Yang udah dibagi seluruh dunia, yang memanggulnya itu wali nujaba yang paling beratnya itu. Nah, begitupun betapa maha berat itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemarin dikatakan innaka ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Seorang sahir, seorang kahin, semacam-macam yang dialamatkan kepada Nabi. Lah seperti Nabi sendiri semuanya udah tahu. Sudah sebenarnya seperti itu. Cuma untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita. Berarti di sini walakat arsalna min qablika fi syia'il awwalin wa may yati min rasulin illa kana bihi tazi'un. Sebelum engkau kekasihku saya utus, itu juga telah diutus utusan-utusan yang sebelum engkau itu di golongan yang umat-umat yang terdahulu. Dan mereka tidak datang satu utusan kecuali mereka mentertawakan utusan itu. Nah, istiza. Jadi istiza komik bika wahadiah seperti sebagaimana kaummu mentertawakanmu. Dan itu adalah wahadat tasliyatul lahu. Nah, sebenarnya itu tasliyatul lahu sebenarnya tasliyah untuk kita. Namanya kita menegakkan kebenaran. Kita membela kebenaran itu ada resiko berat. Ya udah, itu harus kita tanggung, harus kita terima gitu. Dan itu adalah sebenarnya beban yang kita terima itu tidak
apa dengan beban-beban yang diterima oleh para aulia, para anbiya. Itu tasliyah. Hakikatnya mah tasliyah apa? Tasliyah untuk kita gitu. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin, sebagaimana saya masukkan membohong tidak mempercayai di hati orang-orang yang kafir dan masukkan tidak percaya kepada rasulnya. Begitupun orang-orang kafir Mekah tidak percaya kepada engkau. La yu'minu bihi wa khalatus sunnah awalin, mereka tidak iman kepada engkau, kepada nabinya. Dan waqad khalas sunnah awalin, telah lewat sunnah awalin, bahwa Allah mengadab mereka, menghancurkan mereka, itu adalah bentuk sunnatullah. Adalah itu tentang masalah kita bentuk tasliyah, bahwa apapun yang terjadi di alam dunia itu ada sunnatullah dan berjalan sunnatullah itu, baik di dunia atau di akhirat, bahwa kebaikan sedikit akan dibalas, kejelekan sedikit pun akan dibalas, semuanya akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau fatahna alaihim baba minas sama fadallu fihi ya'rujun. Nah, ini berhubungan dengan ayat yang di atas. Ma tanazzalul malaikah illa bil haq. Law ma ta'tina bil malaikah. Itu law ma ta'tina bil malaikah. Walau fatahna alaihim baba minas sama, andai saya buka satu pintu langit, fadallu fihi ya'rujun. Akhirnya mereka apa? Nah, di sini kalau lihat tafsiran ini yasaduna itu adalah orang-orang kafir, tapi banyak tafsiran itu adalah para malaikat. Malaikat itu turun naik setiap hari itu. Turun naik, turun ke bumi, naik lagi terus tiap sore tiap itu sibuklah para malaikat itu. Andai saja mereka katanya laula ta'ti nabil malaikah, andai saja didatangkan kepada para malaikat. Terus kata Allah, andai saja dibuka satu pintu langit dan mereka melihat malaikat turun dari langit, naik lagi ke langit, ya rujun, apa jawaban mereka? Laqalu innama sukirat absoruna banahnu qaumum masrur. Maka mereka akan mengatakan bahwa kita itu telah ditutup pandangan kita, dan kita orang-orang yang terkena sihir. Umpamanya diperlihatkan kepada mereka malaikat gitu, yang naik turun ke langit, diperlihatkan umpamanya, ya seperti tidak bakalan beriman. Mereka itu tetap aja tidak bakalan beriman umpamanya didatangkan malaikat pun. Maksudnya itu didatangkan malaikat itu terlihat nyata oleh mata kasat, terlihat nyata. Sebenarnya tuh setiap hari malaikat itu sibuk. Ingat, misalnya keterangan ke satu jiwa manusia itu ada 20 malaikat, yang 10 menjelang maghrib naik, terus maghrib lagi dari langit turun, menjelang subuh naik, terus turun lagi. Dan bagi orang-orang tertentu yang melihat kejadian seperti itu, orang-orang yang beriman akan mengimani tentang Allah. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, ya justru itu mereka bilangnya itu diperlihatkan itu terkena sihir gitu. Ya kalian yang dalil. Walaqad ja'alna fis sama'i buruj wa zayyanaha lin-nadirin. Dan ini menunjukkan tentang maha besar Allah, tentang bahwa kita mesti dalil untuk mentauhidkan Allah. Saya telah jadikan di dalam langit, fisama dalam langit itu buruj. Buruj itu di sini bisa dikatakan galaksi. Yang itu ada 12. Sio, ada zodiak gitu. Ini dalil. Sebenarnya Quran itu sebenarnya ada sio, ada zodiak, itu ada dalam Al-Qur'annya. Ada dalam Al-Qur'annya. Wa tasalna fis sama'i buruj. Saraton, Scorpio, Asad, Leo, Mizan. Apa sih mizan? Timbangan itu apa?
Libra gitu tuh. Kaos dan baju jalu itu food itu ada semua lah. Memang karena bentuknya seperti itu. Akrob, zuhar gitu tuh. Wazayyanaha linnadirin, selain yang namanya buruj itu mempunyai hikmah yang sangat luar biasa, enak dipandang. Kalau kita memandang langit itu nikmat banget. Wazayyanaha linnadirin. Kalau makanya untuk masalah ini kan ada seorang aulia itu yang dia ahli dalam hal ini. Yang namanya aulia itu falak itu, kalau aulia itu bukan sekedar meneliti aja, mereka tuh keliling ke sana itu. Keliling, karena aulia itu keliling gitu tuh. Keliling. Jadi sangat tahu betul ada apa di sana. Nah, kita ke kapan di sana kan perlu alat kalau astronomi itu ya, perlu alat. Tapi kalau aulia itu kesana seperti keliling aja jadi tahu. Dengan cuma melihat udah melesat rukunnya itu. Yang tahu betul tentang seluk-beluk yang namanya bintang-bintang di sana. Dan itu memang salah satu ada wali itu memang punya spesialis keilmuan tentang masalah perbintangan gitu. Ada spesialis. Dan sebenarnya perbintangan itu bukan seperti kita ilmiah gitu tuh. Kalau para aulia itu memang keliling ke sana itu. Naik gitu asli. Jadi seperti kalau itu salah satunya itu menurut Kaul itu salah satunya pengarang kitab ini sendiri. Pengarang kitab itu sendiri. Seperti itu Abu Masar Al-Falaki. Terus ya kitab-kitab tentang masalah akal kan tentang masalah perbintangan itu aulia. Terus Ali Al-Buni itu salah satunya aulia illah yang dia sangat paham betul tentang masalah perbintangan. Dan seperti Imam Ghazali juga ya dikasih tentang keilmuan seperti itu. Ini ada kitabnya. Dan saya jaga itu langit itu dari setiap setan yang diranjam. Illa man istarqa sam'a fa'adahu shihabun mubin. Bila mana ada yang mencuri pendengaran langit, maka ya akan di shihabum mubin, maka akan dilempar dengan shihab yang panas itu. Adalah waktu menurut Kaul, waktu lahirnya Nabi Isa itu tuh yang semuanya itu yang bisa semuanya terjaga langit itu kecuali tiga langit. Terus terlahirnya Nabi kita semuanya terjaga semua langit itu dari pendengaran setan rajim. Tujuannya setan apa? Mendengar untuk diberikan kepada wali-wali setan itu para dukun, para kahin, ahli nujum. Itu nanti kejadian tahun sekian akan terjadi ini. Nanti kebenaran seperti itu yang dia dapatkan dari setan akan dikemas dengan 1000 kebohongan. Akan di 1000 kebohongan. Nah, jadi orang tuh percaya akhirnya tuh pada sih kalau dia mengatakan itu satu benar 1000-nya bohong. Itu tuh orang kahin dan itu dia mendapatnya itu dari setan itu. Tapi waktu Nabi terlahir udah tertutup semua. Jadi mereka saling bahu-membahu untuk mendengar pembicaraan langit. Sebab nanti langit itu kejadian sehari ini, besok, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun itu udah ramai di sana. Nanti kasih tahu ada apa nih di sana. Nah, dicerita apa tugasnya itu diceritakan di sana itu. Nah, karena setan itu suka mencuri pendengaran itu. Nah, waktu lahirnya Nabi langsung ditutup semua, dijaga semua. Kalau ada yang mau mendekat langsung dilempar. Dengan bahasanya ada yang meter lah, ada yang membakar. Nah, pas itu nyala waktu Nabi Tahir itu dilempar, ada yang kena, kadang-kadang setan tidak kena, dilempar itu waktu Nabi terlahir itu. Tapi udah dijaga semua langit itu. Kalau Nabi Isa cuma sisa 3 langit yang belum, kurang ketat lah kalau istilah itunya tuh, masih bisa itu tetap ya hikmah Allah sangat banyak. Kalau Nabi terlahir semuanya dijaga. Kalau ada yang mendekat langsung dilempar. Tak ada yang kena, ada yang tidak kena. Pas
Nabi Mi'raj itu udah total paten itu. Ada yang itu langsung mendekat dan pastikan kena gitu. Nanti kalau yang kena setan itu akan buntung. Nanti ya jadi kepala doang. Jadi ada ya jadi memedi lah kalau bahasa itu. Sekarang itu udah di memedi gitu. Lutut nyengir. Jadi memedi. Diriwa setan-setan yang nguping. Iya, setan-setan yang menguping gitu. Buat bahu syihabum mubin wallahu alam bisawab. Ya, mangga. Tak dimulai.